Pernah nggak lo ngebayangin nerima foto dari teman lo, tengah malam, berdiri di depan makam yang bahkan belum ada? Nggak ada nama, nggak ada bunga, cuma tanah basah dan nisan kosong. Awalnya lo kira itu cuma iseng. Tapi 3 hari kemudian, dia beneran dikubur di situ. Malam ini di Bayangan Mengerikan, kita bakal bahas kisah nyata yang bikin bulu kuduk lo berdiri. Tentang Raffi, seorang pemuda yang kirim foto terakhirnya dari tempat yang seharusnya belum ada. Makamnya sendiri. Lo siap, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lupa, lihat ke belakang sebelum mulai. Karena di sini, setiap bayangan bisa jadi pertanda terakhir. Selamat datang di dunia di mana yang tak terlihat akhirnya menunjukkan wujudnya. Gue punya temen namanya Raffi. Orangnya rada nyeleneh, hobinya tuh aneh. Keluyuran tengah malam sendirian. Apalagi kalau udah ngomongin tempat-tempat serem kayak kuburan, rumah kosong, atau jalanan sepi yang katanya angker. Katanya sih seru. Buat adrenalinnya naik, buat gue mah mending nonton film atau tidur nyenyak. Gak ngerti juga kenapa dia demen banget sama hal-hal yang begituan. Malam itu gue lagi rebahan di kamar scroll TikTok sambil nunggu ngantuk. Sekitar jam 12 lewat dikit, HP gue bunyi, notif dari WA, dan ternyata dari Raffi, pesannya cuma 1 baris. Bro, lihat nih, gokil nggak? Gue bisa foto di depan makam aneh. Di bawahnya, ada 1 foto. Gue buka dan jujur aja, langsung bulu kuduk gue berdiri. Itu foto Raffi, berdiri di depan sebuah makam. Tapi yang bikin aneh, nisannya polos banget, nggak ada nama, nggak ada tanggal, bahkan nggak ada bunga tabur. Tanah di sekitarnya masih basah, kayak baru digali. Malah kayak belum kering bener. Gue mulai perhatiin lebih detail, posisi fotonya juga kayak nggak diambil sembarangan. Pas banget, kayak udah disetting, tapi siapa yang motoin? Dia sendirian kan? Gue bales, serem juga tuh tempat. Di mana tuh, Vi? Raffi langsung ngetik, nanti gue ceritain, gue lagi balik nih. Ya udah, gue tinggal tidur. Tapi pas bangun subuh, nggak ada kabar dari dia. Gue cek WA, centang 1, gue nelpon, nggak aktif. Gue ngerasa mulai nggak enak. Soalnya Raffi, walaupun iseng, jarang banget hilang kabar. Biasanya kalau udah bales, pasti lanjut ngelawak atau kirim voice note sambil ketawa-ketawa. Tapi pagi itu semuanya sepi, kayak dia hilang gitu aja. Besok siangnya, gue langsung nyamperin rumah Raffi. Perasaan gue udah nggak enak dari semalam. Apalagi WA dia masih centang 1, gue ketok pintu rumahnya, disambut sama ibunya yang kelihatan panik. Begitu gue nanya, "Bu, Raffi udah pulang belum?" Dia langsung geleng kepala. "Belum pulang dari semalam, Nat." "Emangnya dia kemana?" Gue diam sebentar, terus ambil HP gue, buka foto yang Raffi kirim, gue kasih lihat ke ibunya. Reaksi beliau langsung berubah drastis. Mukanya pucat, matanya langsung berkaca-kaca. "Ini di mana, Nat?" Suaranya pelan tapi gemetar. Gue juga bingung, cuma bisa jawab, "Nggak tahu, Bu. Dia yang kirim ini tadi malam." Dari situ, gue mulai panik beneran. Gue langsung ngabarin teman-teman lain, Rico, Dimas, sama Yoga. Kita mutusin buat keliling nyari lokasi di foto itu. Kita tahu Raffi sering nongkrong deket TPU kecil di ujung desa. Jadi kita mulai dari sana. Siang, itu panas banget. Tapi kita muter-muter hampir 2 jam lebih. Sampai akhirnya, kita nemu tempat yang bener-bener mirip kayak di foto. Pohon besar di pojokan, batu kecil di pinggir jalan setapak, bahkan rumput liar yang tumbuhnya acak-acakan. Semuanya pas, tapi gak ada makam di situ. Gak ada tanda-tanda tanah pernah digali. Bahkan tanahnya keras dan kering. Bener-bener kosong. Gue buka lagi fotonya. Kita bandingin, langsung di tempat. Dan makin serem lagi waktu sadar sudut bayangan di foto pun sama persis dengan posisi matahari siang itu. Seolah-olah foto itu beneran diambil di sini, tapi makamnya gak pernah ada. Malam harinya, gue, Rico, Dimas, sama Yoga ngumpul lagi di rumah gue. Kita semua masih kepikiran kejadian siang tadi. Rasanya otak nggak bisa nerima kenyataan bahwa tempat di foto itu nyata. Tapi makamnya nggak ada. Suasana malam itu hening banget. Nggak ada yang banyak ngomong. Sampai akhirnya Rico yang lagi main HP tiba-tiba bilang, "Ini foto siapa ya?" Dia buka galeri grup WA kita dan nunjukin 1 foto yang nggak ada yang merasa pernah kirim. Gue lihat dan langsung kaget bukan main. Itu foto Raffi. Dia berdiri di tengah jalan kampung yang kita semua kenal. Tapi ekspresi wajahnya beda. Kosong, datar, matanya nggak fokus kemana-mana, bibirnya sedikit terbuka kayak orang linglung. Tapi yang bikin makin serem, tubuhnya kelihatan kayak transparan, nggak sepenuhnya solid, kayak bayangan. Dan yang paling bikin jantung gue hampir copot, di belakang Raffi ada sosok lain, hitam, tinggi, kurus, mukanya nggak jelas,
kayak ketutup kabut. Tapi yang paling mencolok, tangannya panjang banget, jauh lebih panjang dari manusia normal. Dan sosok itu berdiri diem, tapi auranya bikin kita semua ngerasa nggak nyaman. Kita semua saling lihat-lihatan. Gak ada yang ngerasa pernah dapat atau ngirim foto itu. Tapi anehnya, waktu kita cek detail filenya, foto itu muncul otomatis di galeri grup. Dikirim jam 3:03 dini hari, pas semua dari kita lagi tidur. Dan gak ada satupun notif masuk sebelumnya. Seolah-olah foto itu muncul sendiri. 3 hari setelah kejadian itu, tepat saat gue lagi duduk di warung kopi dekat rumah, gue dengar kabar dari warga sekitar. Katanya, ada kecelakaan semalam. Seorang pemuda ditemukan meninggal di pinggir jalan kampung, dekat jembatan kecil yang emang udah lama dikenal angker. Katanya sih tabrakan, tapi nggak ada saksi yang lihat. Nggak ada suara benturan, nggak ada kendaraan lain, dan anehnya, motor korban masih dalam kondisi utuh. Nggak ada lecet parah sama sekali. Cuma korban yang nggak sadarkan diri dan pas dibawa ke puskesmas, udah dinyatakan meninggal. Gue langsung kepikiran yang aneh-aneh. Perasaan gue langsung gak enak. Gue kabarin Riko, dan kita mutusin buat datang ke lokasi pemakaman. Pas nyampe, kaki gue langsung lemes. Tanahnya adalah tanah yang sama kayak di foto yang dulu dikirim. Raffi, gak ada beda sedikit pun. Letak pohon, batu kecil, bahkan arah bayangan nisan semuanya sama. Dan yang lebih bikin jantung gue serasa berhenti. Nama di batu nisan itu adalah Raffi Pratama 2004-2025. Gue diam. Riko juga gak ngomong apa-apa. Kita berdua cuma bisa saling pandang. Bingung antara percaya atau enggak. Itu makam yang dulu dia kirim fotonya ke gue 3 hari sebelum dia meninggal, seolah-olah dia udah tahu tempat dia bakal dikubur. Tapi semuanya belum selesai. Tepat malam ke-7 setelah pemakaman, pas gue lagi sendirian di kamar, HP gue bunyi. Notifikasi masuk 1 gambar. Pengirimnya Raffi, padahal kontaknya udah kehapus dan nomornya udah nggak aktif. Dengan tangan gemetar gue buka gambarnya. Itu foto halaman belakang rumah gue. Gelap, samar, tapi ada sosok berdiri di pojok dekat pohon pisang. Raffi dengan senyum tipis dan mata yang kosong. Kalau lo masih merinding setelah dengar cerita barusan, lo nggak sendirian. Karena di balik kisah ini, ada pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Raffi bisa kirim foto makamnya sendiri sebelum dia meninggal? Dan siapa sosok tinggi di belakangnya? Cerita ini mungkin udah selesai, tapi misterinya belum tentu berhenti sampai di sini. Kalau lo suka cerita kayak gini, jangan lupa buat like videonya, tulis pendapat lo di kolom komentar. Menurut lo, itu kebetulan atau pertanda? Dan jangan lupa subscribe channel Bayangan Mengerikan, biar lo gak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya yang gak kalah bikin jantung lo deg-degan. Aktifin juga loncengnya, karena setiap minggunya kita bakal hadirkan cerita horor yang bisa muncul dari mana aja, bahkan dari HP lo sendiri. Terima kasih udah nonton, dan hati-hati kalau tengah malam ada notifikasi masuk. Siapa tahu itu bukan dari manusia.